morning class 8, how are you today? Hope you have a good condition and hope you enjoy your lesson. So today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan materi IPS dan judul kita hari ini adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Jadi ini adalah lanjutan materi kita sebelumnya. Jadi dengarkan baik-baik, simak penjelasan dari Miss Riris dan nanti jangan lupa kerjakan soal dari slide yang sudah Miss persiapkan paling akhir. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan bahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, jadi pasti anak-anak sudah pernah dengar namanya berkonflik gitu ya. Kalau dikatakan konflik itu berarti ada masalah. Jadi ini dia pengertian konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Nah, sering sekali masyarakat kita atau kita beranggapan kalau berbeda berarti itu adalah sebuah masalah. Karena sewajarnya konflik itu adalah sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya konflik nih? Jadi penyebab konflik ini satu, perbedaan individu. Jadi memang kita ini sebagai makhluk individu yang berbeda-beda. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kemiripan yang sama persis dengan manusia lain, sekalipun dia kembar. Jadi yang kedua itu perbedaan kebudayaan. Budaya yang berbeda pasti mengadakan konflik. Misalnya budaya Batak dengan budaya Madura, budaya Tionghoa dengan budaya Karo memiliki perbedaan, dan itu bisa menyebabkan konflik karena beda budaya pasti beda kepentingan, beda keinginan, beda pemikiran. Berikutnya perbedaan kepentingan tadi. Seorang guru memiliki kepentingan yang berbeda dengan seorang polisi, seorang siswa memiliki perbedaan kepentingan dengan seorang mahasiswa. Berikutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Oke? Ada 4 ya yang menjadi penyebab konflik. Hari ini kita bahas 4 aja dulu. Nah, menurut Ralph Dahrendorf membedakan konflik atas 4 macam. Apakah itu? Yang pertama, konflik antara peran-peran sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang keempat, konflik di antara satuan nasional. Itu menurut Ralph Dahrendorf ya, dia membedakan ada 2 jenis konflik. Next, bagaimana upaya pengendalian konflik itu sendiri, Miss? Yang pasti dengan cara konsiliasi. Konsiliasi itu adalah mempertemukan kedua belah pihak. Gitu ya, misalnya ada dua orang yang bertikai, berkonflik, dipertemukan untuk dicarikan solusi, konsiliasi. Jadi tidak hanya satu pihak yang menyelesaikan, tapi kedua-duanya. Berikutnya adalah mediasi. Mediasi itu berarti mereka itu membutuhkan pihak ketiga yang netral. Jadi pihak A dan B yang sedang bertikai, mereka butuh pihak ketiga atau sebagai mediasi untuk mencari solusi jalan keluar dari masalah mereka. Dan pihak ketiga ini harus dipastikan netral, tidak boleh condong ke kiri atau ke kanan. Nah, yang berikutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi itu dengan cara pengadilan. Jadi penyelesaian itu di pengadilan. Oke. Nah, next. Integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, apakah itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Jadi yang berbeda itu disesuaikan, gitu ya. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri kita dengan budaya lain atau orang lain. Nah, berikutnya, kenapa perlu integrasi sosial? Karena tadi kita beragam di bidang apa aja? Kedudukan sosial, budaya, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma itu merupakan kekuatan atau unsur terbentuknya integrasi sosial. Jadi kita harus pikirkan, walaupun kita berbeda, beragam, itu bukan menjadi kelemahan,
tetapi itu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia sendiri. Makanya Indonesia dikenal sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Nah, integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Nah, yang pertama integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Oke, nanti next kita akan bahas ini. Nah, terus integrasi juga bisa dialami dengan proses asimilasi dan akulturasi. Jadi asimilasi itu perpaduan dua budaya menghasilkan budaya baru. Oke. Nah, next, apa aja yang menjadi faktor-faktor pendorong integrasi sosial itu sendiri? Yang pertama, faktor pendorong itu adalah adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok. Jadi harus ada toleransi ya. Kedua, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang ketiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang berikutnya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi, bagaimana bisa integrasi sosial tercipta di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah bangsa Indonesia? Yang pasti kita harus memiliki 4 sikap ini. Toleransi, saling menghargai, terbuka, dan melihat persamaan unsur-unsurnya. Dengan begitu, maka integrasi sosial akan terjadi di tengah-tengah dan akan mengurangi konflik atau masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak MIS, dan untuk keseriusannya belajar bisa sangat menghargai ketika kalian melihat YouTube ini dengan serius dan dari awal sampai akhir kalian menyimak. Dan apabila kalian ada yang tidak dipahami, boleh hubungi Miss Riris lewat WhatsApp pribadi, dan jangan lupa kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke? Thank you student. God bless you. Bye bye.